Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Apa kabar kalian semua? Senang sekali Pak Guru bisa menyapa kalian pada pagi hari ini meskipun secara virtual. Pak Guru harap kalian pada saat ini dalam keadaan sehat, tetap di rumah dan tetap jaga pola makan kalian biar kalian tetap sehat. Oke, pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam perjumpaan kita dalam lanjutan materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Kita langsung saja. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran PKN pada pagi hari ini yaitu kita pada pagi hari ini kita mempelajari bab 3 yaitu materi tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah memahami hakikat dan berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, minggu lalu kita bahas sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang kemarin kita bahas adalah pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan juga ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas materi baru di bab 3 yaitu Kedaulatan Negara. Nah, untuk itu dengarkan baik-baik apa yang disampaikan Pak Guru, perhatikan slide demi slide yang akan Pak Guru tayangkan agar apapun yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan juga dapat berguna bagi kalian semua, terutama dalam menjawab soal-soal latihan yang Pak Guru akan berikan nanti di GCR. Untuk itu, mari kita langsung saja. Ini dia materi yang kita akan bahas di pertemuan kita pagi hari ini. Oke, ini dia materi kita yang kita akan bahas di pertemuan 1 bab 3 pada pagi hari ini, yaitu hakikat dan teori kedaulatan sesuai UUD Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan bahas nanti yang pertama adalah pengertian kedaulatan. Ya, kita akan bahas nanti asal kata daripada kedaulatan itu serta pengertiannya. Dan yang kedua nanti kita akan bahas macam-macam kedaulatan dalam suatu negara itu atau bentuk-bentuknya. Yang ketiga nanti kita akan bahas bagaimana sifat-sifat daripada kedaulatan itu. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas adalah teori-teori kedaulatan. Untuk itu, dengarkan baik-baik apa yang Pak Guru sampaikan dan perhatikan apa yang Pak Guru tayangkan slide demi slide pada pagi hari ini. Oke, materi yang pertama adalah pengertian kedaulatan. Nah, kata kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya dalam bahasa Arab itu adalah daulah, yang artinya adalah kekuasaan tertinggi. Ya, itu kalau dalam bahasa Arab, pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, ini dia tokoh yang sangat populer, tokoh dari negara Prancis yang bernama Jean Bodin. Ya, filsuf yang sangat terkenal yang menurut pendapat beliau adalah pengertian kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, kalau di negara Indonesia kita melaksanakan kedaulatannya itu adalah kedaulatan rakyat. Artinya rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi atau rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, artinya kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Nah, itu dia pengertian kedaulatan. Nah, kalau asal katanya dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi.
Nah, kalau pengertian kedaulatan itu sendiri, menurut para pakar yang sangat terkenal dari Prancis, yaitu Jean Bodin, yaitu kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Oke, itu dia materi yang pertama. Kita lanjut. Oke, yang kedua yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah macam-macam kedaulatan atau bentuk daripada kedaulatan. Yaitu ada dua. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam, ya, atau intern. Adalah kekuasaan tertinggi satu negara untuk mengatur segala hal-hal yang ada di dalam negara itu, yaitu yang berkaitan dengan wilayah, ada rakyat, dan juga pemerintahan. Nah, artinya kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya sendiri yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara, yaitu semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Nah, tanpa campur tangan dari negara lain. Itu dia kalau pengertian kedaulatan ke dalam. Artinya kekuasaan tertinggi negara itu untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Segala apapun bentuk urusan-urusan negara untuk kemakmuran rakyat tanpa campur tangan dari negara lain. Nah, itu dia kalau pengertian kedaulatan ke dalam. Oke, kita lanjut. Ya, adapun kedaulatan ke dalam negara Republik Indonesia yang tercantum dalam UUD tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama ini adalah masalah ke dalam, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini makna kedaulatan ke dalam bagi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah memajukan, ya, kesejahteraan umum. Nah, inilah tanggung jawab negara seperti yang kita lihat sekarang, ya, ada banyak sekali infrastruktur yang dibangun untuk kesejahteraan umum masyarakat negara Indonesia. Nah, yang ketiga itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, yaitu dengan cara memberantas buta aksara atau buta huruf biar semua masyarakat Indonesia cerdas. Nah, itu dia kedaulatan ke dalam. Kita lanjut. Yang kedua itu adalah bentuk kedaulatan yang kedua adalah kedaulatan keluar, ya, atau ekstern, yaitu kedaulatan keluar, kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan, ya, kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Artinya negara mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Ya, kalau bentuk kedaulatan keluar itu seperti kalau di background itu juga ekstern atau eksternal, ya, untuk keluar, terutama yang berkaitan dengan, ya, menyatakan perang atau perdamaian serta ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya. Nah, adapun keluar dari bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yaitu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di pembukaan. Nah, yang kedua adalah presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, bisa membuat perdamaian dengan negara lain dan juga perjanjian, ya, dengan negara-negara lain. Itu adalah kedaulatan keluar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang ketiga ini adalah presiden, ya, bisa mengangkat atau memberhentikan duta atau konsul untuk perwakilan dari negara di negara lain. Nah, itu dia bentuk-bentuk atau macam-macam kedaulatan, yaitu ada kedaulatan ke dalam atau intern dan juga ada
kedaulatan keluar atau ekstern. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Materi yang ketiga yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah sifat kedaulatan. Ya, ada 4 sifat kedaulatan. Yang pertama, permanen. Nah, permanen artinya adalah kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara ini tetap berdiri, walaupun pemerintahannya sudah berganti. Yaitu permanen, atau mungkin dalam bahasa eksternal itu adalah paten. Nah, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara kita masih ada, kedaulatan itu tetap ada. Itu dia kalau sifat yang pertama itu adalah permanen. Oke, yang kedua adalah asli. Nah, dalam artian kedaulatan itu bersifat asli artinya kekuasaan itu adalah tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Nah, artinya memang kedaulatan itu memang sifatnya asli. Artinya kekuasaan itu memang betul-betul tidak berasal daripada kekuasaan lain yang lebih tinggi. Nah, itu dia sifat yang kedua daripada kedaulatan. Nah, sifat yang ketiga dari kedaulatan itu sendiri adalah dia sifatnya bulat, ya, atau tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara kita, negara Indonesia, dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Nah, itu artinya bulat atau tunggal, yaitu kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi-bagikan, ya, bulat kepada badan-badan yang lain. Itu artinya sifat yang ketiga itulah sifat bulat. Nah, sifat kedaulatan yang keempat adalah tidak terbatas. Nah, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain yang ada di negara kita. Itu maksudnya kekuasaan atau kedaulatan itu yang sifatnya tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan-kekuasaan lain. Nah, itu dia keempat sifat kedaulatan. Oke, kita lanjut di materi kita yang keempat di pagi hari ini. Lanjut di materi yang terakhir yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah kita akan bahas teori-teori kedaulatan. Nah, kalau kita bicara mengenai teori ada 5. Dia teori yang pertama adalah teori ketuhanan, kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan juga teori kedaulatan rakyat. Nah, bagaimana penjelasan dari teori-teori ini? Bagaimana definisi daripada teori-teori ini? Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan Pak Guru dan perhatikan. Ini dia. Check it out. Ya, yang pertama itu adalah teori kedaulatan Tuhan. Ya. Menurut teori ini, kekuasaan tinggi suatu negara itu adalah berasal dari Tuhan. Ya, penguasa negara merupakan wakil Tuhan di dunia yang berhak mengatur negara. Nah, beberapa tokoh yang mendukung daripada teori ini adalah ada Thomas Aquino, ada Agustinus, dan juga ada Stahl. Nah, memegang kedaulatan dalam suatu negara, kalau menurut teori ketuhanan itu adalah pemerintah itu mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Nah, itu dia definisi daripada kedaulatan Tuhan. Ya, menurut teori ini adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara itu adalah berasal dari Tuhan yang diberikan kepada tokoh-tokoh, ya, negara yang terpilih yang secara kodrati ditetapkan
oleh Tuhan yang menjadi pemimpin negara. Atau pemimpin negara inilah yang merupakan wakil dari Tuhan. Ini salah satu filsuf yang sangat mendukung daripada teori ini adalah ya Thomas Aquino. Itu dia teori kedaulatan Tuhan. Kita lanjut teori yang kedua. Teori kedaulatan raja. Ya. Kekuasaan tertinggi menurut teori ini adalah yang dimiliki oleh raja dan juga keturunannya. Artinya segala ucapan raja dalam teori ini dan perbuatan raja menjadi hukum negara. Nah, pada abad pertengahan, teori ketuhanan ini berkembang menjadi teori kedaulatan yang menganggap bahwa raja yang bertanggung jawab. Nah, kekuasaan raja itu berada di atas konstitusi. Nah, kalau menurut teori ini, seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya, raja itulah sebagai wakil dari Tuhan. Nah, artinya kekuasaan tertinggi adalah milik raja dan juga keturunannya. Raja bebas mau ngapa-ngapain dan raja bebas daripada semua yang namanya jeratan hukum. Nah, dulu beberapa negara yang sangat kental menganut sistem ini dalam pemerintahan itu adalah zaman itu negara Prancis yang belum revolusi saat itu, terutama pada zaman Raja Louis ke-14 saat itu. Nah, beberapa tokoh yang sangat mendukung daripada teori ini adalah salah satunya adalah Machiavelli. Nah, ini dia orangnya. Ya, filsuf yang sangat terkenal juga yang sangat mendukung teori ini termasuk ya Thomas Hobbes. Nah, ini dia. Karena kelautan yang dimiliki para raja, akhirnya kalau menurut teori ini raja itu selalu bertindak sewenang-wenang. Raja juga dengan segala kesombongannya karena dia adalah menganggap dirinya adalah wakil Tuhan. Kekuasaan tertinggi itu adalah ada pada tangan raja beserta keturunannya. Itu dia teori kedaulatan raja. Oke, kita lanjut. Teori kedaulatan yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Nah, menurut teori ini kekuasaan pemerintah yaitu dari kedaulatan negara. Nah, negaralah yang menciptakan hukum. Nah, menurut teori ini juga yang artinya adalah kekuasaan tertinggi itu adalah terletak pada negara. Nah, sumber kedaulatan itu adalah negara yang merupakan lembaga yang tertinggi dalam kehidupan berbangsa ataupun bernegara. Ya, teori ini biasanya kedaulatan ini muncul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Nah, ini beberapa tokoh yang sangat mendukung atau menciptakan teori-teori ini adalah ada Friedrich Hegel, ada George Julius, ada Paul Laban. Nah, ini salah satu orangnya yang sangat terkenal dengan pencetus teori ini adalah Friedrich Hegel. Itulah kedaulatan negara, artinya kekuasaan pemerintah suatu negara itulah bersumber daripada negara, atau kekuasaan tertinggi adalah negara dalam kehidupan berbangsa atau bernegara. Ya, hal ini terbukti melalui sikap kepala negara yang kadang dalam presidensil kepala negara atau presiden itu rangkap baik sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintah. Nah, lemahnya daripada teori ini adalah terkadang kepala negara dia selalu bertindak diktator. Nah, itu dia teori kedaulatan negara. Kita lanjut. Teori kedaulatan yang berikutnya adalah teori kedaulatan hukum. Ya, berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara.
Nah, berdasarkan pemikiran teori kekuatan hukum, kekuasaan pemerintah itu berasal dari hukum yang berlaku. Artinya, hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintah. Nah, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan yang tertinggi yang bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Nah, beberapa tokoh yang mendukung teori ini adalah ada Hugo Krebs, Immanuel Kant, dan juga Leon Dewey. Nah, ini salah satu tokoh yang sangat terkenal adalah Hugo Krebs, yaitu adalah teori hukum. Nah, beberapa para tokoh juga yang mendukung daripada beberapa teori ini adalah yang sangat populer sekali juga ada Hugo de Groot. Ya, dengan beberapa teman yang lain pendukung daripada teori kedaulatan hukum. Artinya hukum bersumber dari rasa keadilan dan juga kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Itu dia adalah teori kedaulatan hukum. Kita lanjut yang berikut. Teori kedaulatan rakyat. Nah, teori kedaulatan rakyat artinya rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Menurut teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian rakyat juga sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, menurut teori ini juga rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat untuk kepentingan bersama. Nah, ini beberapa tokoh yang mendukung teori ini adalah ada J.J. Rousseau, ada John Locke, ada juga Montesquieu, ada yang lain juga ada Johannes Althusius. Ya, itu adalah beberapa pakar dalam mendukung teori kedaulatan rakyat. Ya, itu dia. Dan orangnya ini yang sangat mendukung sekali atau sangat mempelopori daripada teori kedaulatan rakyat, yaitu J.J. Rousseau. Ya, itu dia kelima teori kedaulatan rakyat. Yang pertama tadi ada teori kedaulatan Tuhan, yang kedua ada teori kedaulatan raja, yang ketiga ada teori kedaulatan rakyat, yang keempat tadi ada teori kedaulatan hukum, dan yang kelima adalah teori kedaulatan rakyat. Ya, itu dia materi yang kita akan bahas. Dari pertama tadi yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini, yang pertama tadi adalah hakikat atau pengertian daripada kedaulatan. Yang kedua tadi ada bentuk-bentuk kedaulatan atau macam-macam kedaulatan. Yang ketiga tadi ada sifat-sifat kedaulatan. Yang keempat adalah teori-teori kedaulatan. Oke, anak-anakku kelas 9, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kita di bab 3 pada pagi hari ini. Dan Pak Guru mohon maaf bila dalam pembuatan materi ini ada suara-suara atau ada bahasa-bahasa Pak Guru yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Dan kalau memang apa yang disampaikan Pak Guru tadi kurang jelas, kurang paham, kalian boleh nanti lihat di buku paket kalian atau di materi yang pernah Pak Guru dulu berikan pertama kali dalam pembelajaran kita. Dan di akhir kata Pak Guru mengucapkan jaga kesehatan kalian, tetap di rumah,
dan tetap jaga pola makan, dan juga tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru kerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Di akhir kata, Pak Guru mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat. Antonius Forsa. Perjumpaan kita pada pagi hari ini, Pak Guru berharap apa yang kita bahas bersama dari slide pertama sampai slide terakhir hari ini kalian bisa pahami, bisa dimengerti, bisa dicerna dengan baik. Dan kalau memang apa yang disampaikan Pak Guru dari slide pertama sampai terakhir tadi ada yang kurang paham, ada yang belum dimengerti, boleh kalian langsung diskusikan di Google Classroom nanti. Dan kalau memang ada hal-hal yang harus didiskusikan, Pak Guru tunggu sampai pembelajaran selesai. Selamat pagi, sampai jumpa dan tetap sehat. Antonius Forsa.